Saya izin untuk bertanya. Ini langsung direkam oleh pihak Ustadz ya Ustadz seperti Iya, iya. kemarin ya. Ah, betul. Alhamdulillah. Nanti seperti biasa kami minta rekamannya ya Ustadz ya. Ya, Nggak insya bisa di-share. Oke. Baik Ustadz, ini saya izin untuk bertanya lagi terkait kemarin masih agak kurang jelas Ustadz tentang masalah. Sebentar saya cek dulu tentang masalah zakat dalam Bitcoin. Nah Ustadz, sejauh yang saya tahu kalau misalnya yang harus dizakati itu kan eh harta-harta likuid ya Ustadz ya, seperti uang, emas, perak, betul ya Ustadz ya, secara umum ya. Iya, jadi bukan sekedar bukan harta liquid secara umum sebetulnya, Hmm. tapi lebih ke emas, ya. Emas, Iya, oke. zakat emas dan perak. Iya, kalau Nah, misalnya peternakan dan pertanian itu memang beda bab ya Ustadz ya, jarang juga di ya, antara yang itu. Nah, jadi cuman ada empat itu ya. Pertama emas dan perak, kemudian hmm, pertanian, ya, pertanian, kemudian apa? Perkebunan, barang dagang, barang yang hmm, diperjualbelikan. Nah, itu jadi memang zakat itu ranah tabaruat yang pengambilannya spesifik, subjeknya, kemudian objek penyalurannya pun spesifik pada siapanya, kemudian hmm, harta yang dizakatkannya pun spesifik. Nah, itu zakat. hmm. Hmm. Iya Ustadz. Jadi kalau misalnya mobil, rumah, aset kan tidak ada zakatnya kecuali kalau kita niat untuk memperjualbelikannya yakni sebagai bisnis ya Ustadz ya. Betul ya? Betul, iya betul. Hmm. Nah, iya, jadi kalau mau saya beli mobil untuk aset atau rumah untuk aset, walaupun banyak itu nggak ada zakatnya ya Ustadz ya? Nggak ada zakatnya. Cuma kena Nah, pasal lain nanti. Israf. iya. Nah, pasal israf. Ya. Oh iya kan, berlebihan ya Ustadz ya Iya, tambah berlebihan. berlebihan. Nah, Hmm. Ustadz, yang jadi pertanyaan gini Ustadz, ini ya semoga jadi kebaikan buat kita semua, bukan bermaksud pamer ya Ustadz. Jadi Iya, Alhamdulillah uang kami udah lebih dari nisab gitu ya Ustadz ya. iya, Cuma mayoritas uang kami itu dibelikan aset kripto yang underlying-nya bukan di emas maupun yang ya bukan di dolar gitu ya Ustadz ya. iya. Seperti Bitcoin dan Ethereum yang Mm-mm. kata Ustadz memang Bitcoin dan Ethereum itu berarti aset ya Ustadz ya, bukan yang dizakati, betul ya Ustadz? Iya, masuk ke aset ya. Nah, tapi kan kami trader yang sifatnya tuh harian atau mingguan lah, nggak sampai harian banget. Apa Eh, itu nggak jadi harta dagang, Ustadz? Nah, Seperti itu, mobil. Nah, iya. Dari awal kita kan biasanya ada preferensi ya ketika beli aset kripto itu apakah sebagai holder ataukah sebagai trader. Nah, kalau sebagai hmm. trader bisa kena itu. Ya, bisa kena. Hmm. Mm-mm. Jadi kalau misalnya saya emang belinya tuh beli untuk dijual lagi, Golek raglan mingguan. iki nembak iki piro lho Iya, 700. Maaf, ini suara dari Ustadz atau? Raglan apa bukan praktek dari nembak Oh, 700. iya. Taufik, Iqbal, Agil Maulana, Daniel, mohon di off kan ya? Oh ya udah. Saya ulangi Ustadz. Oke, Jadi ya. kalau aset kripto saya itu karena saya sebagai penjual beli trader yang emang hampir harian ya Ustadz kalau emang lagi Iya. bagus gitu ya. Mm-mm. Itu jadi terkena zakat ya Ustadz semuanya Iya, ya. barang-barang zakat. Alhamdulillah. Ya walaupun yang bukan underlyingnya emas dan perak. Iya, betul. Alhamdulillah hampir aja saya nggak bayar zakat Ustadz gara-gara ini Ustadz. Iya, iya. Gitu. Ya, Ustadz. Kalau kayak gitu Alhamdulillah jadi jelas. Terus kalau gitu berarti pertanyaan selanjutnya, oh ini Ustadz. Jadi ada kasus di mana misal ya Ustaz, misal ada teman saya yang beli barang, ibaratnya beli mobil gitu, tapi secara nyicil dua Mm-mm. ratus juta. Dia baru bayar 50 juta, sedangkan 150 jutanya misalnya dia belum bayar. Nah, Oke. itu apakah yang 150 juta itu nantinya dihitung dalam perhitungan zakat saya Ustaz? Karena 150 jutanya kan belum di tangan saya, masih di dia, karena dia belinya nyicil gitu Ustaz. Oke, nah itu ada di standar zakat di AWIFI ya. Kalau aset piutang, nah itu dihitung dari piutang yang tertagih di tahun haul tersebut. Nah, itu baru menambah aset zakat. Di tahun tersebut atau di bulan haulnya, Ustaz? Di bulan haulnya, ya di Oh, tahun setahun ke depan maksudnya, setahun ke depan. Misalnya kita perhitungan haulnya range dari mana tuh? Misal misalnya dari, saya awal Jumadil Ula, Ustaz. oke, awal Jumadil Ula. Nah, berarti cicilan yang masuk di Jumadil Ula sampai Jumadil Ula tahun depan itu masuk ke piutang yang tertagih, ya masuk ke haul, masuk ke menambah aset zakat.
seperti itu. Iya ya. Kalau yang belum berarti nggak kena zakat ya Ustaz ya? Iya, nggak kena. Bagaimana kalau kasusnya adalah hutang Ustaz? Jadi kalau tadi kan jual beli yang nyicil ya Ustaz. Kalau ini mah Iya. utang. Kan kalau nggak salah tuh beda ya Ustaz antara hutang dengan jual beli nyicil tuh ada rohin apa namanya? Ada dain, ada juga satu lagi saya lupa istilahnya. Qard. Qard ya Ustaz. Ada Iya. qard, ada dain, betul ya Ustaz ya? Betul. Nah, kalau qard itu kan utang piutang, betul ya Ustaz? Iya, betul. Kalau dain itu jual beli nyicil, begitu ya Ustaz ya? Dain itu lebih umum sebetulnya. Oh, lebih umum. Meliputi utang uang dan utang jual beli atau jasa. Nah, Oh, itu gitu. dain. Kalau qard hanya hutang ya Ustaz ya? Qard khusus untuk utang duit bahasanya. Hutang duit. Oh, gitu. Ya. Sebagian ulama katanya kalau untuk hutang duit tuh nggak perlu pakai catatan karena di Quran tuh yang di ayat yang paling panjang itu kan berhubungan tentang dain ya Ustaz, tentang jual beli nyicil ya Ustaz ya? Yang semua sebetulnya itu masuk utang piutang. Oh, termasuk utang piutang juga Ustaz. Nah, jadi kalau ada yang utang ke saya, misal ya Ustaz, ini hanya perandaian aja, 200 juta, terus nggak ditentukan bayarnya kapan gitu. Karena kalau dia ada, dia bayar. Kalau nggak ada, ya dia belum bayar dulu. Tapi dia punya niat untuk membayarnya. Nah, itu gimana Ustaz perhitungan zakatnya? Saya agak bingung. Kalau hutang kan masuk ranah tabaruk ya, ranah sosial. Jadi memang asalnya itu tidak ditentukan waktunya. Gitu. Jadi ada sebagian orang keliru dia ada bayar hutang tidak tepat waktu terus disebut zolim. Nah, ini bukan zolim sebetulnya. Orang yang tidak bayar hutang tepat waktu karena tidak mampu ya, bukan karena kesengajaan, itu tidak termasuk zolim. Karena memang asalnya hutang itu tidak dibatasi oleh waktu, tapi sesuai dengan kemampuan si debitur. Seperti itu. Tapi kalau utang berbatas waktu itu mubah saja, hukumnya mubah saja. Boleh Ustaz. Nah, kasus tadi Ustaz di mana teman saya ini misalnya dia punya keinginan untuk bayar gitu, misalnya 150 juta, tapi dia tuh nggak tahu kapan bayarnya, jadi belum bisa dipastikan. Itu nanti kalau misalnya zakat tahun ini, apakah saya harus hitung yang 150 juta itu? Karena bisa jadi dia lunasnya 10 tahun lagi gitu Ustaz. Oh, nggak masuk itu. Nggak masuk. Yang masuk hanya piutang yang diyakini tertagih di tahun tersebut gitu. Di tahun ini aja ya Ustaz? Iya. Berarti yang udah masuk ke rekening saya lagi ya Ustaz, kalau gitu hitungannya? Betul? Bukan, setahun ke depan. Setahun ke depan. Satu tahun ke depan. Misal sekarang bulan apa nih? Misal sekarang pakai tahun Masehi dulu ya Ustadz biar nggak pusing ya, tapi nanti saya paham kayak gitu. Soalnya kalau ya biar nggak bingung, misalnya sekarang tuh tanggal 12 berapa ya? 20 ya? 23 Oktober ya misalnya saya 1 November deh Ustadz. Jatuh haulnya ya November 2024. Jatuh haulnya misalnya 1 November 2024. Nah, jadi di 1 November itu dihitung piutang yang diyakini tertagih sampai 1 November tahun depan. Piutangnya. Nah, itu dibayarkan zakatnya di haul tersebut. Gitu. Iya. Jadi 1 tahun ke depan, bukan 1 tahun mundur. Kalau 1 tahun mundur kan itu gitu udah masuk rekening kan. Berarti kita bayar zakatnya duluan ya Ustaz ya? Iya. Walaupun uangnya belum tentu ada gitu ya? Iya. Paham. Karena itu sudah diyakini masuk, iya sudah diyakini masuk di range haul ke depan seperti itu. Itu kalau misalnya benar-benar nggak ada keyakinan Ustaz gimana tuh? Nggak masuk. Oh, jadi nggak masuk aja Ustaz, walaupun ternyata dia bayar juga gitu ya? Kalau bayar kan dibayarnya nanti di tahun depan. Oh, di tahun depannya gitu ya? Iya. Saya tuh sebenarnya awal nisab tuh tahun 2023 Ustaz, 1 November 2023 misalnya, dan saya 1 November 2024 itu adalah waktu saya ngeluarin zakatnya. Nah, apakah tadi Ustadz nggak salah hitung Ustadz? Jadi tahun 1 November 2024 itu saya bayar zakat yang piutang yang emang sampai 2025-nya gitu? Iya, betul. Nggak salah. Seperti itu. Oke. Baik Ustadz, terima kasih atas klarifikasinya Ustadz ya. Alhamdulillah jadi paham ya. Ini yang penting banget tadi Ustadz, alhamdulillah hampir aja saya nggak bayar zakat gara-gara ngira kami itu karena asetnya bukan aset yang gitu Ustaz. Ternyata wajib ya Ustaz ya. Soalnya itu trader ya, bukan holder ya. Iya kan. Kalau harian itu kalau harian tuh kalau lagi
kalau lagi trendingnya naik tuh lumayan Ustadz, karena bisa Iya, sampai 15% gitu. Itu enak iya, banget gitu ya. Kita beli 100 juta aja bisa dapat 15 juta sehari, kan itu lumayan gitu Ustadz. Tapi kan iya, ya iya. sekarang lagi turun ya, lagi turun. Jadi, nah kalau lagi turun gitu gimana Ustadz? Misalnya lagi turun terus saya niatnya nggak jadi jual beli, ini disimpan dulu, nggak bisa ya Ustadz? Gonta Nggak ganti bisa. niat gitu ya? Iya, itu di Oh, nggak awal. bisa ya. Iya, dia di awal. Oke, oke. Baik, baik, baik. Ya udah, saya fix sebagai trader ya Ustadz. Iya. Oke, Ustaz. Nah, oh ini nih pertanyaan selanjutnya tentang masalah zakat. Nah, ini dia Ustaz. Mm-mm. Kayak misalnya ini pernah kejadian saya nyimpen di Syscoin ya Ustaz, eh 100 jutaan lah gitu. Dan itu tuh Ustaz sehari itu naik 30% Ustaz. Jadi itu Oke. tuh dapat keuntungan 30 juta bersih. Nah, gimana kalau itu kejadian pas di hari saya wajib mengeluarkan zakat, di mana misalnya pagi hari saya Mm-mm. menghitung sesuai dengan perhitungan uang saya yang pada saat itu termasuk yang aset yang ada di Syscoin gitu. Tahunya Ya, setelah saya keluarin zakat, 1 jam kemudian naik 30 juta gitu. Nah itu nanti mm-mm. gimana? Apa bayar zakat lagi atau gimana Ustaz ya? Nggak Karena kan usah. fluktuatif gitu. Iya, setelah dibukukan dan dikeluarkan, Oh selesai nggak sudah. usah. Iya. Kecuali belum Hmm. dibayarkan. Nah, kalau belum dibayarkan, nilai aktual yang jadi acuan. Oh Kalau sudah dibayarkan, nggak apa-apa. gitu. Iya. Tapi itu ya bahkan tiap detik pun bisa berubah-berubah harganya, itu kita ambil Iya, yang lebih aman aja ya Ustaz, lebih tinggi iya. dikit ya mungkin ya. Ya, boleh. Kalau mau nyari Hmm. aman, boleh. Untuk kehati-hatian. Siap, siap. Alhamdulillah. Mm. Baik, pertanyaan itu sudah terjawab. Uang yang udah di store ke pihak ini dia, Alhamdulillah. Nah, Nah ini Ustaz, saya kan udah, Alhamdulillah Ustaz, udah daftar haji yang ONH Plus, dan mudah-mudahan insya Allah dapat kuota percepatan ya Ustaz. Jadi kuota percepatan itu kayak Furoda, cuman kalau Furoda kan 450 juta Ustaz. Kalau oke. kuota percepatan ini sama dengan Furoda dari segala macam keunggulannya, cuman harganya cuma 300 juta, karena pada dasarnya itu cuma 250 juta, tapi ditambah visa percepatannya 60 juta. Jadi dengan 310 juta ini saya udah bisa dapat kayak Furoda, jadi bisa berangkat tahun depan, mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya Ustaz. Nah, Oke. pertanyaannya, yang saya simpan di pihak travel, kalau DP itu masih terhitung uang saya nggak Ustaz, yang nantinya wajib dihitung dalam zakat DP-nya Enggak, gitu? enggak. Oh DP enggak. udah masuk dana jual beli, udah pindah Oh, kepemilikan. Iya, walaupun itu tuh bisa di cancel, karena dulu juga saya pernah waktu zaman COVID keuangan turun ya Ustaz, DP iya, tuh diambil lagi, itu bisa Ustaz. Itu iya. apa Nggak Ustaz? ada masalah. DP diambil lagi Ah, nggak ada masalah. Iya. oh gitu, jadi di cancel gitu ya Ustaz ya. Mm. Oke. Nah, kalau yang pelunasannya itu gimana Ustaz? Apakah ketika pelunasan saya bayar ke pihak travel itu sebagai dana amanah yang nanti travel ini jadi uangnya masih tetap milik saya, ataukah itu emang udah jadi milik travel Ustaz? Udah Karena jadi milik pelunasannya travel. kan 1 bulan. Mm. Oh, udah jadi milik travel ya Ustaz Iya, ya? udah jadi milik travel. Hmm. Tapi saya boleh aja nanti bayarnya nanti 1 bulan sebelum berangkat, sama aja ya Ustadz ya. Mau bayar Udah sekarang atau diserah nanti terimakan kalau udah atau belum? dibayarkan, Sama aja, tapi jadi statusnya kan sama jadinya ini aja ya. hutang. Hutang tetap mengurangi zakat. Hutang jual beli berarti kan? Hutang jual beli. Oh iya, Hmm. paham paham ya. Iya, saya tuh ngiranya kalau uang saya disimpan di mereka itu statusnya cuman amanah aja, mereka megang, tapi nanti mereka bayarnya ke pihak pemerintah, kan mungkin sebagian ke pemerintah, sebagian buat pihak travelnya ya Ustadz ya. Tapi Iya, enggak ya Ustadz. Itu jadinya emang enggak. udah uang mereka ya Ustadz ya. Iya, itu satu paket itu masalah perinciannya itu hukumnya hanya tabi saja, pengikut. Hmm. Iya, alhamdulillah. Jadi, kalaupun mau ngelunasin sekarang, itu pokoknya udah fix bukan uang saya lagi ya Ustadz ya. Iya, Walaupun bisa diambil lagi nanti kalau saya iya, iya, tiba-tiba ambil, Ustadz. iya, iya. Alhamdulillah, jelas-jelas. Tidak terus, tetap gak wajib zakat, Mas. Nah, ini dia nih. Kalau niat reschedule zakat itu apakah dosa Ustadz? Jadi karena misalnya dulu tuh bener-bener apa ya, kurang perhatian sama tanggal nisab ya Ustadz. Akhirnya Mhm. kami memutuskan gitu. Misalnya saya punya uang 1 miliar, karena aduh ini bener-bener lupa ini kapan nisabnya, karena dulu lalai. Akhirnya kami sengaja menggunakan semua uang kecuali sedikit aja. Jadi mungkin uang kami cuma sisanya di bawah nisab, tapi mayoritasnya kami belikan Bitcoin, tapi bukan untuk trader, bukan buat trading harian. Ini cuman permisalan ya Ustaz ya. Jadi kayak Mhm. emang beli yang emang untuk jadi holder gitu Ustaz. Nah, apakah dalam kasus tersebut termasuk
ini Ustadz mempermainkan syariat Allah gitu, di mana kita jadi biar nggak kena zakat atau boleh-boleh aja Ustadz? Eh, Maksudnya gimana? Saya belum paham. Jadi gini, Hmm. misalnya saya tuh dari segi harta udah wajib zakat Ustadz. Cuman saya Heeh. tuh lupa dulu nisabnya kapan. Kan kalau mau bayar zakat tuh kan sesuai nisab dan haulnya ya Ustadz ya. Iya. Heeh. Nah, tanggal haulnya tuh hari awalnya saya nggak ingat kapannya gitu. Nah, Mm-mm. akhirnya biar saya nggak nggak pusing lagi, saya pingin uang saya semuanya dibeliin Bitcoin sebagai aset, sebagai Mm-mm. holder. Terus nanti ketika di tanggal yang enak, yang gampang diingat, misalnya 1 Ramadan, nah saya Mm-mm. langsung jual tuh Ustadz si Bitcoinnya supaya harta saya jadi nisab lagi gitu. Uang saya jadi nisab lagi nanti jadi bayar zakatnya tuh pas di 1 Ramadan gitu biar nggak gampang lupa gitu Ustadz. Maksudnya biar besar nilai zakatnya gitu, disengaja. Eh kan kalau misalnya zakat itu kan baru wajib kalau uang kitanya nisab ya Ustadz ya. Heeh. Nah, Tetap saya nisab. ya misalnya saya punya uang 1 miliar berarti udah nisab. Mm-mm. Nah, Oke. tapi saya kan lupa, nggak inget kapan saya harus bayar zakatnya gitu kan. Kan awal Heeh. nisab di hitungan haul itu kan awal nisab ya Ustadz. Ya ini Iya, iya. kalau saya pakai emas tuh berarti kalau sekarang 140 juta lah kurang lebih. Walaupun Iya. Ustadz lebih cenderung ke perak ya Ustadz ya, kalau nggak Iya. salah ya Ustadz. Heeh. Iya, Betul. tapi ya untuk saya lebih cenderung ke emas. Nah, Heeh. sebenarnya kan uang 1 miliar itu walaupun udah nisab, tapi kan yang dihitung hari awalnya adalah ketika awal banget saya mencapai 140 juta rupiah. Nah, sedangkan tanggal awal di mana saya punya 140 juta rupiah itu, saya nggak inget itu, Ustaz. Akhirnya Mm-mm. saya bikin supaya saya bikin trik supaya haulnya nanti tanggalnya gampang diingat, maka Heeh. semua uang saya belikan aset dulu. Semua uang saya belikan aset sehingga duit saya jatuh sampai tinggal tersisa di bawah nisab. Berarti kan saya jadi nggak wajib zakat, betul ya Ustaz dalam kasus itu ya? Oke. Iya, betul, Nah, betul. nanti pas saat tanggal 1 Ramadan misalnya, saya Heeh. jual tuh asetnya. Sehingga uang saya jadi nisab lagi. Nah, sehingga Mm-mm. disitulah saya bisa catat, oh 1 Ramadan ini adalah Oh, hari iya, nisab iya. saya. Tahun depan saya zakat. Jadi biar gampang ingatnya. Soalnya kalau tanggal Hijriah, kami kan belum biasa ya, namanya juga orang dulunya awam ya Ustaz, Iya, terus iya, iya. lagi belajar. Nah, tapi saya takut itu termasuk mempermainkan syariat Allah gitu Ustaz. Gimana ya Ustaz ya? Enggak sih, ya mudah-mudahan karena tujuannya kan baik ya. Tujuannya baik Hmm, supaya nanti untuk kedepannya starting hari haul itu lebih mudah untuk diingat, ya betul kan ya? betul. Iya, Iya nggak ada betul. masalah sih, nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Semoga ya Yang Ustaz. penting kita ngitungnya intervalnya dilebihin aja sebelumnya. Gitu ya, Nah, dilebihin ya. iya Siap siap. periode sebelumnya sebelum kita setting di 1 Ramadan, Ya. nah kitanya itu dilebihin, gitu. Oh iya ya. Biar aman ya Ustaz ya. Biar aman, iya. Oke, siap. Nah, kalau ini tadi kan tentang itu ya. Aduh, bentar. Saya lupa. Saya cek lagi pertanyaannya. Alhamdulillah sudah terjawab. Reschedule. Nah, ini eh kalau anak yang laki-laki yang sudah balik itu kan ulama beda pendapat ya Ustadz. Apakah ayahnya wajib menafkahinya atau tidak? Betul ya Ustadz? Allah alam, karena belum nggak hafal itu. Hmm. Oh, gitu ya. Baik. Tapi nggak apa-apa mungkin ini bisa ditanyain juga Ustaz barangkali mungkin cocok. Heeh. Jadi saya pernah membaca di beberapa website website Salafi ya Ustaz ya, Hmm. kalau mayoritas ulama berpendapat anak laki-laki yang sudah balik itu tidak tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Nah, kan ada kaidah zakat itu diberikan kepada orang yang tidak wajib dinafkahi. Betul ya Ustaz ya? Betul. Nah, jadi kalau suami nggak boleh ngasih zakat ke istri. Betul ya Ustaz? Betul, betul, betul. Tapi istri boleh ngasih zakat ke suami kalau emang suaminya miskin ya Ustaz ya? Kalau iya, kalau suaminya miskin betul. Iya, suaminya miskin jadi itu. Nah, Dari eh, istri maksudnya. ya istri itu Iya. kayak kalau dalam hadis tuh Ibnu Mas'ud tuh kan miskin sedangkan Heeh. istrinya kaya. Akhirnya Nabi SAW menyuruh istri Ibnu Mas'ud untuk membayar zakat ke suaminya aja. Nah, itu Iya. hadisnya Sahih Bukhari. Jadi itu Iya. yang saya yakinin banget. Nah, cuman untuk anak ya Ustaz ya, kalau Mm-mm. misalnya andai aja ada anak yang sudah atau anak saya Zaid Mm. Takeru itu udah balik ya Ustaz. Mm-mm. Eh,
Saya alhamdulillah secara harta insya Allah berkecukupan. Mungkin kalau secara istilah Islamnya termasuk kaya gitu Ustaz. Nah, anak saya itu statusnya tuh ngikut ke saya Ustaz, kaya ataukah status anak saya tuh miskin karena dia belum punya pekerjaan Ustaz? Allah, mana nggak tahu. Ya, itu Anda Hmm, belum tahu. Belum ya bisa. karena takutnya tuh kalau misalnya ada teman kami yang mahasiswa yang emang belum punya pekerjaan, orang tuanya berkecukupan tapi dianya sendiri belum punya pekerjaan, apakah dia berhak menerima zakat atau enggak? Jadi belum belum bisa dijawab ya Ustaz ya untuk itu Belum ya. bisa, iya. Nah, Nanti Anda pilih dulu ya. Nah, jazakallah khairan ya Ustaz. Oke. Eh, Fluktuatif, trader, uang yang Alhamdulillah ini semua. Nah, karena pertanyaan saya semuanya udah terjawab semua, Alhamdulillah ya atas izin Allah. hmm. Nah, mungkin pengen sedikit intermezzo Ustadz sebelum yang lain nanya, insya Iya, Allah iya. ada 40 menit lagi. Ini tertarik Ustadz karena waktu Ustadz ngeposting tentang level-level jin tuh banyak yang mendebat ya Ustadz ya, banyak yang itu. Iya. Nah, saya nggak ini Ustadz, saya nggak suzon ke Ustadz, bahkan saya cenderung percaya karena ada Hmm. hadis yang sahih Ustadz, athar dari Anas bin Malik di mana Muadz bin Jabal tuh melihat jin, penampakan jin tuh berubah jadi gajah. Kan Ustadz bilang behemoth ya Ustadz, behemoth itu seperti gajah kan Ustadz ya? Nah, dan itu Muadz bin Jabal tuh melihat jin dalam bentuk gajah, itu dalam hadisnya asalnya sahih. Cuman yang pengen saya tahu mungkin ini sebagai klarifikasi juga Ustadz ya, Hmm. eh, kalau Ustadz tuh melihat itu tuh emang penampakan yang jin tampakkan ke Ustadz ataukah dalam bentuk asli Ustadz? Soalnya sejauh yang kami tahu tidak ada yang bisa melihat jin dalam bentuk asli kecuali itu Nabi gitu ya Ustadz ya. Bagaimana Ustadz? Iya, Mungkin dijelaskan. itu memang menurut penjelasan para ulama itu Hmm. ada banyak perbedaan pendapat. Ya, Oke. jadi ada pendapat bahwasanya melihat wujud jin itu adalah kekhususan bagi para nabi. Kekhususan dari para Hmm. nabi. Ada juga pendapat bahwa yang bisa melihat jin itu adalah selain para nabi, juga orang-orang yang Allah kehendaki bisa melihat, dan itu mereka bisa melihat. Dan terbukti di Hmm. dalam banyak asar itu Hmm. para sahabat yang bisa melihat. Contohnya adalah Abu Hurairah yang Hmm. menangkap jin pencuri harta zakat, ya, kemudian ada Khalid bin Walid dan banyak sahabat lainnya yang bisa melihat gitu. Kemudian juga ada sahabat apa namanya tabi'in ya kalau nggak salah, lupa Hmm. Nazar, itu di zaman Khalifah Umar bin Ibn Khattab dia diculik Betul di ya. dimensi jin ya, seperti itu selama 3 hari. Dua. Oh Iya, iya iya. ternyata di dunia nyata itu selama sudah berlangsung 3 tahun. Seperti Iya itu. betul. Hmm. Iya. Nah, itu tuh Pertanyaannya apakah tadi gimana? Pertanyaannya? iya. Jadi pertanyaannya tuh apakah itu tuh sejauh yang kami pahami itu memang kita kadang bisa melihat jin, tapi yang kita lihat itu adalah bukan wujud asli, penampakan yang emang dia ingin menampakkan dirinya dalam bentuk tersebut aja. Tapi kalau bentuk aslinya tuh hanya para nabi yang bisa melihat gitu, Ustaz. Nah, kalau Ustadz sendiri ngelihat itu tuh emang secara langsung aja atau emang ada ritual-ritual tertentu, Ustaz? Karena Enggak. dulu-dulu gimana tuh, Ustaz? Iya, jadi memang yang saya yakini ya, menurut pendapat para ulama kan memang berbeda pendapat. Nah, Hmm. ada dua kemungkinan manusia itu bisa melihat jin. Yang pertama Hmm. memang para rasul dan anbiya, ya, para rasul dan anbiya, kemudian orang-orang yang Allah pilih untuk kehendaki bisa melihat jin. Nah, biasa para wali-wali Allah tuh, ya, yang memang mereka untuk melawan jin, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita bukan siapa-siapa, ya, bukan Hmm. orang yang saleh atau bukan orang yang Allah berikan ilmu seperti itu. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya selama 10 tahunan, ya. Orang yang bisa melihat jin dan dia bukan orang yang dikenal alim oleh masyarakat, Hmm. itu 99% ya di dalam tubuhnya sudah ada jin. Seperti itu. Apa? Hmm. Bentar ya, anak-anak lagi berisik, bentar. Oh iya, saya. Nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Teman-teman siapin pertanyaan ya kalian ya. Cardia nanti pertanyaannya dicopas aja ya yang tadi di grup atau mungkin nanti bisa ditanyain langsung secara lisan. Ya, dan teman-teman lain juga siapin pertanyaan tentang ekonomi syariah terutama ya. Oke.
Kalau teman-teman mau ngetik mulai sekarang, pertanyaannya juga nggak apa-apa, Pak. Ya. Soalnya nggak semua masuk grup Arizal kan ya. Jadi kalian bisa ngetik, nanti mudah-mudahan 30 menit ke depan masih cukup untuk nanya semuanya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ana lanjut yang tadi dulu ya, sebentar ya. Siap, Ustaz? Iya, ya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman Ana dan menimbang banyak pendapat para ulama, kemungkinan orang bisa melihat jin itu ada dua. Yang pertama adalah mereka para rasul dan anbiya, para wali-wali Allah dan orang-orang saleh. Yang kedua adalah orang-orang yang Allah kehendaki. Yang kedua, orang-orang yang memang di dalam tubuhnya sudah terdapat jin. Nah, jadi pengalaman itu kalau meninterview seseorang yang korban rukyah ya, korban gangguan jin, ketika sudah ditanya pernah melihat penampakan atau tidak, mereka jawab pernah. Nah, itu 100% ketika dirukyah jinnya bereaksi. Nah, itu ada. Seperti itu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya, karena di dalam tubuhnya itu sudah terdapat jin sehingga mata dia itu merupakan matanya jin dan mata jin merupakan matanya dia. Jadi dia bisa melihat sesama kawanannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bentuk-bentuk yang pernah sering Anda ceritakan di sosial media itu adalah penampakan-penampakan yang dilihat oleh para korban. Itu penampakan yang dilihat oleh para korban dan banyak saksi mata yang lainnya. Seperti itu. Gitu. Iya, jadi bukan ngelihat langsung, Ustaz. Maaf, Anda nggak pernah ngelihat, ya, Anda nggak pernah lihat. Gitu. Ya, jadi semua bentuk yang diceritakan di sosial media itu adalah semua menurut kesaksian dari para korban. Gitu. Karena korban ketika dirukyah dan mereka kesurupan, itu mereka bisa melihat bentuk jin yang ada di dalam tubuh mereka. Gitu. Seperti apa. Meskipun tidak bisa dipastikan apakah itu bentuk asli atau bentuk jelmaan. Iya. Ya kalau Ustaz ngejelasin gini enak gitu Ustaznya ke kami, cuma mungkin kebanyakan orang nggak mau klarifikasi kayak gitu ya Ustaz, yang ada langsung nyerang aja. Iya, biasa. Sibuk ke istilah gitu, sibuk ke istilah. Termasuk ke leveling itu juga, leveling itu kan Ana bikin leveling itu memang buatan Ana sendiri ya. Jadi kalau ditanya dalilnya ya memang nggak ada gitu kan. Karena itu memang buatan Ana sendiri dan Ana buat berdasarkan grading power level, kekuatannya. Nah, dari mana Ana tahu power level seperti itu? Ana merasakan tuh ada 4 jenis level yang sering Ana hadapi, yang udah Ana uraikan di sosial media. Nah, itu beda-beda efek sihirnya. Jadi mereka kalau dirukyah itu mereka akan nyerang balik dengan efek sihir ya. Jadi kalau kita bilang, kalau dibilang Ci mungkin nanti disalahin lagi ya. Iya, betul. Tapi mungkin ada istilah lain, semacam elektromagnetik ya, semacam gelombang elektromagnetik yang mereka itu nyerang perukyah. Nah, itu kerasa sakit di badan. Ya, kerasa sakit di badan. Nah, itu setiap jin, setiap kasus itu rasanya beda-beda. Nah, saking seringnya seperti itu, Anda bisa merasakan grading ini powernya yang seperti apa gitu. Jadi ada 4 tingkatan itu yang Anda jelasin di 5 ya. Cuma Anda baru pengalaman sampai yang level 4. Nah, jadi level lihat, makanya Anda hanya buat sampai level 5 karena yang level 5 ini Anda belum pernah merasakan. Gitu. Kalau Ustadz ngelihat cakra atau aura itu bisa Ustadz? Sempat bisa dulu gitu atau sampai sekarang mungkin? Kalau cakra itu sebetulnya bisa muncul atau tidak, tergantung fokus kita. Sebetulnya itu bisa dimunculkan. Ya, bisa dimunculkan kalau kita fokus gitu kan, atau dengan membaca doa-doa rukyah itu keluar. Kalau Ana ya, kalau Ana itu, dan banyak beberapa orang lain juga bisa. Cuma kalau ketika Ana merukyah ya, cakra itu seolah menjadi sinyal. Ketika ada musuh, dia keluarnya itu bisa otomatis tuh, semacam indikator ya, semacam sinyal bahwa ada bahaya. Itu ada bahaya. Nah, dia langsung muncul tuh di mata. Langsung muncul.
Iya. Saya dulu waktu latihan metafisika, latihan Hmm. apa namanya tenaga dalam itu di foto pakai kamera digital tuh, Ustaz, di sekitar tubuh saya tuh cakranya warna merah kayak QB, kayak Naruto gitu, Ustaz, tinggi banget Kelihatan itu. ya? Iya, Iya kelihatan. kelihatan tuh warna merah banget. Itu emang warna merah itu buruk ya, Ustaz, atau gimana, Ustaz? Kalau dari sisi Ustaz mungkin barangkali Oh, pernah kalau tahu itu penjelasan. bentuknya seperti apa, shield yang menyelimuti tubuh atau lingkaran? Kayak kayak Bezita, kayak Son Goku, Ustaz, kayak Dragon Ball gitu. Warnanya merah terus Oh, yang gitu. di sekeliling tubuh. Iya. Ya, itu aura namanya, bukan cakra. Oh, oh beda ya, Ustaz. Saya Beda. kira Iya. sama. Cakra Ah. itu lubang energi. Dia nggak ada di Hmm. seluruh tubuh, dia ada di beberapa posisi. Ya, ada di Hmm, kepala, ada di mata, di dada. Nah, itu kalau di buku-buku metafisik. Cuma itu kan iya. kebanyakan dari referensi-referensi ini ya, ajaran Kafir ya. ajaran Nah, Taoisme, iya ajaran Taoisme. iya. Iya. Seperti itu. Kalau aura itu apa, Ustaz? Aura itu sebetulnya electromagnetic on human body. Itu setiap manusia Hmm. ada. Jadi nah Hmm. itu setiap emosional kita berubah, seperti was-was, takut, marah. Nah itu warnanya memang berubah-ubah karena elektronnya Hmm. nanti komposisinya akan berubah-ubah. Nah, Hmm. nah itu kalau makanya kalau kita nonton horor itu bisa langsung ada jin datang karena dia Iya. mendeteksi aura kita. Dia Hmm. tahu kalau kita was-was karena ada perubahan elektromagnetik di sekitar tubuh Nah, ya, kayak paham gitu. paham. Make sense banget. Jadi kenapa dulu pas latihan tenaga dalam tuh antara mau nggak percaya tapi emang sayanya juga ngerasa banget gitu, Ustaz. Pas saya Iya, lagi pusing tiba-tiba sama guru saya diginiin tiba-tiba pusingnya hilang banget padahal saya tuh berusaha saya nggak percaya tapi beneran ya saya pusing kok hilang total padahal dia nggak mijit kepala saya jadi pasti ada sesuatu tapi mayoritas Ustadz salaf ketika saya nanya ya pasti langsung ngomong tentang jin-jin ya emang bener sih jin ya maksud iya. mungkin ya Ustaz, ya. Emang bener ya Kalau cuman sempat latihan pernafasan yang apa sih namanya, keluar masuk isi, nah, diafragma gitu ya iya Ustaz. diafragma, itu gerakan-gerakan membuka cakra sebetulnya. Nanti cakranya bolong. Hmm. Nah kalau Oh cakra gitu. bolong itu jin akan Setan masuk. masuk. Iya Oh jin iya, akan iya. masuk. Mm-mm. Paham ya. Ngerti-ngerti Mm. sekarang ya. Oh Makanya ya Ustaz. kerasa pusing, ya pusing itu tanda Iya. ada jin masuk. Iya. Benar-benar. Oke. Nah itu Ustaz kalau misalnya untuk ngerukiah, saya dulu pernah ngerukiah murid saya yang emang kesetanan juga. Nah Heeh. ketika beres di rukiah itu dikasih amplop gitu sama orang tuanya tuh saya nolak. Nah saya tuh masih agak bingung kalau misalnya ngerukiah memang boleh Mm-mm. tetap arif kata sebagian ulama, tapi itu akad ijarohnya yang satu gimana Ustaz? Apakah ngerukiah selama 30 menit berdasarkan waktu atau berdasarkan sembuh atau tidaknya atau kayak gimana ya Ustaz? Akad yang halal untuk ngerukiah gitu Ustaz. Bagaimana Berdasarkan skema waktu, ya berdasarkan waktu. waktu ya. Waktu. Karena kalau sembuh atau tidak kan nggak bisa dipastikan, ya karena kesembuhan Hmm, dari Allah ya. Sama seperti dokter, mereka hmm, ijarahnya ijarah skill iya. dan per kedatangan atau per jam seperti itu. Ah So kan, gitu ya. Soalnya kalau kalau kata Ustadz Rehnul Bahren tuh boleh juga sembuh atau tidak, tapi itu jadinya akadnya jualah ya Ustadz ya, betul ya? bisa kayak gitu. Cuma kan Ah, itu terlalu spekulatif ya dan rawan iya, perselisihan. Iya, rawan iya perselisihan. betul betul. Mm-mm. Capek-capek rupiah 3 jam Iya, nggak sembuh-sembuh, kasihan iya, capek ya Ustadz. betul. Jadi kalau per sekali rukiah itu boleh Ustadz, kayak Abu Said Al-Khudri itu dapat 120 ekor kambing kalau nggak salah Ustadz ya. Kayak banget kita Ustadz ya Iya, kalau kalau tarif-tarif perukiah zaman dulu ratusan juta kalau dirupiahkan. iya. Kalau sekarang pasti dicela ya Ustadz Iya dikit-dikit sih duit. celak. Oke, oke, paham, paham. Alhamdulillah. Kalau gitu, pertanyaan dari saya rasanya udah terjawab semua dan alhamdulillah Ustadz lagi-lagi menjadi jalan Allah membimbing saya sehingga tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih banyak ya Ustadz ya. Alhamdulillah, Nah, bismillah. ilmu ini ya, jadi saya nggak salah paham. Nanti Nah, mungkin dalam 25 menit ke depan kalau saya tiba-tiba muncul pertanyaan lagi di otak, saya akan tanyakan. Tapi untuk sekarang saya serahkan dulu ke adik-adik yang mau nanya. Dari Cardia, silakan Cardia. Bisa ditanya langsung. Suaranya kadang-kadang apa lagi Oh, di luar. kayaknya nggak jelas. A aja yang bacain ya. Chat dia A aja yang bacain ya. Sebenarnya ini udah di chat ya Ustaz. Itu yaitu kalau nah, mengaudit utang ribawi di perusahaan yang core business. Cek. halo? Kalau ya, ini pertanyaannya ya Ustaz ya. Kalau Ah, mengaudit utang ribawi di ah. perusahaan yang core bisnisnya itu non riba, itu boleh. Begitu juga dengan bantu planning administrasi buat audit instansi konven.
Gitu dulu deh. Bagaimana dengan full audit instansi keuangan konven? Apakah juga boleh? Itu dia pertanyaannya Ustaz. Ada Nah, tiga. audit ini peruntukannya untuk apa? Karena kadang audit itu banyak tujuannya. Ada audit Hmm. yang tujuannya untuk apa namanya? Ini menaikkan nilai eh, jaminan. Nah, karena kesehatan keuangan merupakan salah satu yang dituntut di dalam perjanjian kredit biasanya. Nah, tergantung Hmm. keperluannya. Kalau keperluannya untuk mendapat sebagai salah satu syarat mendapatkan pinjaman ribawi, maka nggak boleh. Ya nggak boleh. Hmm. Jadi kalau itu tergantung untuk apanya ya Ustaz. Jadi Iya, bukan masalah perusahaan ini core bisnisnya non riba atau riba ya Ustaz. Bukan gitu ya? bukan. Kan kalau ini kita bekerja hukum bekerja kan ya. Bekerja itu Hmm. dilihat objek jasa kita apa. Objek jasa kita kan auditor. Auditor adalah objek jasa yang sah, yang Hmm. halal gitu kan. Nah, kemudian apakah objek jasa kita ini digunakan untuk sesuatu yang maksiat atau melarang hukum Allah? Kalau iya dan kita mengetahui itu, maka terkena pasal ta'awun 'alal ism, dalam menolong dalam dosa. Seperti itu. Hmm. Ya kalau membantu planning administrasi buat audit instansi konven sama juga tadi jawabannya Ustaz ya? Iya, planning administrasi buat audit instansi konven. Nah, ini keperluannya untuk apa ini audit itu? Keperluannya ya. Apakah rutinitas biasa gitu kan? Nah, Hmm. biasanya dia ada peruntukannya tuh audit itu. Hmm. Kalau buat aktivitas biasa nggak apa-apa Ustaz. Jadi Nggak ada masalah. Hmm. oh gitu ya. Oke oke. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari Cadia. Biasa dikenal kalau serah terima barang dalam Islam itu wajib dengan barangnya langsung atau yang perwakilannya alias kunci rumah, sertifikat hak milik dan lain-lain. Tapi sekarang untuk ekspor, impor ada istilahnya Incoterm. Dibacanya gimana? Incoterm. Incoterm ya. Yaitu kondisi buat transfer resiko. Misalnya disepakati barang pindah kepemilikan ketika sampai di pelabuhan. Maka semisal barang tersebut ada yang rusak sebelum nyampe di pelabuhan, maka yang harus ganti rugi adalah penjual. Sebaliknya jika sudah melewati pelabuhan, maka kerugian ditanggung pembeli. Apakah in short term ini sah secara Islamnya Ustaz? Yang kayak gitu? Ya. Nah, kalau secara garis besar yang dinamakan dengan qobad, serah terima itu ada dua jenis ya. Qobad Hmm. secara hakiki itu adalah barangnya memang diserah terimakan langsung berpindah, barang-barang yang dapat dipindah tangankan, Hmm. namanya al-usul al-mutadawalah ya, barang yang dapat dipindah, aset yang dapat dipindah tangankan. Kemudian al-usul as-sabitah untuk aset-aset yang sifatnya tetap tidak dapat dipindahkan seperti rumah atau yang lainnya, maka serah terimanya secara hukum, secara hukmi atau secara simbolik. Nah, yang secara simbolik ini bisa dengan tools tuh instrumen-instrumen yang diakui secara hukum. Nah, kalau rumah itu biasanya SHM-nya dan surat-suratnya. Kalau mobil biasanya BPKB-nya. Nah, kemudian kalau emas ya itu bisa secara hukum yaitu sertifikatnya. Nah, kalau diekspor memang betul di Incoterms ya ada sesuatu dokumen yang itu bisa diperjualbelikan bahkan dan bisa dipindah tangankan di negeri tempat pengiriman barang ekspor. Itu namanya bill of lading. Ya, bill of lading itu memang berlaku sebagai bukti serah terima dan bahkan dapat dipindah milikan di negara tempat tujuan ekspor kayak gitu. Gitu ya. Jadi itu nggak apa-apa ya Ustaz yang tadi ya? Nggak apa-apa. Oke, siap-siap. Alhamdulillah. Terjawab. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam. Saya adalah mahasiswa tata boga. Saya dan satu angkatan mendapat proyek pameran produk inovasi. Dalam proyek ini diwajibkan menjadi panitia event pameran dan membuat produk inovasi pangan yang mana produk ini dipilih juara yang packagingnya terbaik, produk terinovasi dan yang secara rasa terbaik. Masalahnya adalah kami wajib iuran uang untuk membuat event ini dan pemenang 3 kategori tersebut mendapat hadiah dari kumpulan iuran tadi yang kemungkinan juga dicampur dari sponsor. Qadarullah saya menang kategori juara 1. Apakah ini termasuk judi? Ya itu judi atau bukan ya Ustaz? Iya ini Judi ya? Goral. Iya ini Goral. Gitu. Nah itu kan banyak Ustaz. Kalau misalnya kita ikut dalam rangka ingin ikut lombanya aja dapat sertifikat, tapi nggak niat ingin judi, tetap aja perbuatannya perbuatan judi ya Ustaz ya. Tapi kita bayar nggak? Kita bayar gitu Ustaz. Iya judi sama aja. Tetap Turut judi serta ya. Itu banyak. mensukseskan. Iya Iya. ya.
Dan itu banyak ya Ustadz kalau misalnya lomba-lomba kayak gitu kan suka ada uang pendaftarannya gitu. Iya, Terus betul. walaupun niatnya cuman pengen ikut lombanya aja nggak boleh ya Ustadz ya. Nggak boleh, iya. Kecuali kalau emang pihak panitia menjelaskan hadiah yang kita uang pendaftaran itu bukan buat hadiah itu boleh ya Ustadz. Uang pendaftaran Uang untuk pendaftarannya ini, tuh ya untuk untuk misalnya penyelenggaraan event untuk misalnya. Nah, itu itu nggak bisa ada ya Ustadz masalah bisa dia. untuk Pemda. Tapi ada ulama yang mengharamkan juga gitu. Oh, Untuk lebih selamatnya memang semua yang bayar ya, itu kita nggak ikut. Kecuali memang lomba-lomba yang untuk maslahat diniyah ya. Hmm. Untuk maslahat diniyah seperti lomba tahfiz, Hmm. lomba qiraah, Hmm. lomba pengetahuan Islam. Nah, itu nggak ada masalah. Oh gitu, Meskipun bayar. walaupun ada Iya, meskipun pendaftarannya bayar. ya, Ustaz ya. Iya, nggak ada masalah. Tapi untuk kasus yang tadi Ustaz, misalnya untuk lomba tahfiz, kan nggak apa-apa pakai ada uang pendaftarannya, tapi tetap ya Ustaz, dalam kasus itu uang pendaftarannya nggak boleh untuk hadiah ya Ustaz ya? Atau boleh? Boleh. Kalau untuk di apa namanya lomba-lomba tahfiz, lomba-lomba keislaman, sebagian para ulama membolehkan meskipun itu pakai uang yang digunakan untuk hadiah. Oh, walaupun secara Iya, skemanya itu sama dengan judi, tapi boleh ya Ustaz ya kalau untuk iya, lomba balap kuda, balap unta iya, gitu ya Ustaz? iya, boleh. Ah iya. Ini soalnya pendapat yang saya pegang sampai sekarang Ustaz. Jadi Hmm. alhamdulillah tenang gitu kalau emang Ustaz udah menyampaikan juga. Jadi kalau saya misalnya mau lomba memanah, terus saya bilang ayo semuanya daftar 100.000, nanti yang menang dapat hadiah dari kumpulan uang tersebut, itu boleh ya Ustaz ya? Iya, boleh. Hmm. Iya. Yang Dan saya saya pegang pendapatnya itu, iya itu. Oh iya, saya Hmm. juga sama Ustaz. Dan Hmm. kalau nggak salah tuh itu Ibnul Qayyim tuh di penjara gara-gara pegang pendapat ini Ustaz yang saya Oh pernah gitu. baca itu. Ya cuman nggak apa-apa, asal kita yakin sama pendapat ini nggak apa-apa ya Ustaz ya. Iya. Hmm. Nah, taklid ke ulama yang itu. Oke, Hmm. baik. Hukum beasiswa LPDB itu gimana ya Ustaz ya? Eh, Anda belum tahu. Soalnya banyak Oh, skemanya untuk LPDP ini. oh iya, banyak skemanya ya. Oke. Misal kita membeli saham suatu perusahaan dan ketika sudah naik sekitar 20%, kita ambil seluruh saham kita. Apakah sama dengan seperti kita memberi pinjaman uang kepada seseorang untuk berjualan dan ketika dagangannya habis kita ambil uang kita yang kita pinjamkan beserta persenan keuntungan dari dagangan tersebut. Itu gimana Ustaz ya? Saham sama hutang beda ya. Oh, Nah, uang yang diberikan ke orang untuk keperluan bisnis ya tergantung akadnya. Apakah hutang ataukah tanam saham? Kalau tanam saham nggak ada masalah, ada kelebihan. Tapi kalau akadnya pinjaman, maka nggak boleh ada kelebihan. Bagaimana membedakan itu saham atau pinjaman? Kalau saham itu ada resiko tidak kembali modal. iya. Kalau pinjaman itu wajib dikembalikan apapun resiko bisnisnya. Nah, kalau ada kesepakatan seperti itu di awal, maka akadnya berarti hutang piutang. Oke, oke. Baik Ustaz. Hmm. Udah selesai Ustaz, jawabannya yang terkait ya? Ya. Sudah ya Ustaz ya? Iya, sudah. Oke, oke. Baik Ustaz, ini saya pengen nanya dulu. Kalau mudorobah, itu Hmm. apakah boleh di-cut di tengah jalan Ustaz? Walaupun itu akhirnya merugikan pihak yang kerjanya saya ngasih 100 juta, silakan jalanin bisnis, tiba-tiba 3 bulan kemudian saya pengen udahlah berhenti. Itu boleh Ustaz kalau kayak gitu? Atau Ya, zolim? asalnya akad syirkah atau akad mudharabah itu akad yang tidak mengikat, ghair mulzim, Hmm. tidak mengikat. Jadi kedua belah pihak boleh membatalkan kapanpun, Hmm. itu asalnya. Tapi kalau pembatalan itu mengakibatkan mudarat bagi salah satu pihak, maka tidak boleh dibatalkan ketika itu. Seperti itu. Hmm. Terus kalau mudorobah boleh ada waktunya nggak sih Ustaz? Misalnya jangka waktunya 1 tahun itu boleh nggak penetapan Boleh, jangka? iya, Oh, boleh. boleh. Oke, oke, siap. Baik. Oke. Kalau koin BGB, oh kalau nanya koin jangan di sini kayaknya. Soalnya Ustaz juga nggak semua koin-koin Iya, mempelajari saya secara saya mendalam nggak Ustaz. hafal semua koin nih, nggak hafal semua Soalnya koin. ada ratusan, ada ratusan. Oke. Baik, Hmm. ini pertanyaan dari Daniel. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum menjadi makelar proyek yang di dalamnya ada kemungkinan suap atau korupsi. Tapi dalam hal itu saya tidak terlibat. Jadi saya hanya mempertemukan kedua belah pihak yang membutuhkan dan saya mendapatkan fee sesuai kesepakatan semua pihak. Nggak ada Boleh? masalah. Boleh, boleh. Nggak ada. Ya, Hmm. siap.
Karena itu pihak sananya yang nyogok ya Ustaz. Iya, itu udah Oke. lumrah, susah dihindari. Iya. Bahkan maaf ya Ustaz, kalau dalam perkara kayak haji dan umroh juga travel-travel gitu ada banyak yang harus nyuap kayak gitu ya Ustaz ya, terpaksa gitu Ustaz. Iya, sebagian iya. Gitu ya, sangat disayangkan. Oke, baik. Pertanyaan ini. Ada ustadz yang berpendapat bunga dalam bank itu halal karena pinjaman perusahaan itu beda dengan pinjaman per orang. Zaman dulu pinjam ke orang tanpa riba, sementara bank mempunyai karyawan yang harus digaji dan kurang pendapatan dari bunga. Apakah pendapat ini diperbolehkan? Waduh, ini saya yakin nggak boleh sih, Ustaz. Cuman barangkali Iya, Ustaz mau marah, Ustaz, silahkan Ustaz marahin aja. enggak sih. Ya kita lihat ketentuan. Kalau di dalam keuangan syariah kan memang pendapat itu banyak. Nah, di dalam bisnis atau di dalam sebuah negara, nah, kita ada acuan hukum otoritatif. Nah, itu fatwa DSN MUI kalau di Indonesia, dan kalau di dunia adalah standar syariah internasional. Nah, itu acuannya. Nah, untuk hal yang demikian, baik di standar DSN MUI maupun standar syariah internasional, itu menyatakan bahwa riba atas bunga atas pinjaman itu adalah riba dan haram diambil. Gitu. Gitu ya. Jadi tetap riba ya Ustaz. Ya, tetap riba. Dan itu dijadikan standar acuan mana perusahaan syariah dan mana perusahaan yang non syariah di dalam pasar modal. Siap, siap. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jika perusahaan meminjam bank untuk usahanya dengan bank konvensional, apakah pendapatannya menjadi haram? Apakah masih halal bekerja di sana? Jadi bisnisnya halal, cuman modalnya dari bank, gitu Ustaz. Ini hukum apanya yang ditanyakan? Pekerjaannya atau Hukum pekerjanya, atau nggak ada mungkin masalah? bisa Ya, juga kerjanya kita, selama bergerak di core bisnis yang halal, nggak ada masalah kerja di situ. gitu. Hmm. Kalau saya bisnis dengan harta yang minjem dari bank, itu keuntungannya tetap halal ya Ustaz ya, walaupun dosa besar banget ya Ustaz. Maksudnya sirkah gitu? Enggak, saya bisnis sendiri. Saya bisnis Bis. sendiri, cuman modalnya minjem ke bank gitu. Uh-uh. Cuman ada ribanya gitu. Tapi kalau Ya, bisnisnya ya saya aja yang tetap menjalaninya, mau rugi mau untung tetap saya yang tanggung resikonya gitu. iya. Maksudnya itu riba, betul riba. Ya, itu kan riba, tapi kalau Hmm. saya ternyata bisnisnya profit, profit tersebut tetap halal buat saya ya Ustaz ya. Tetap halal, iya, tetap halal. Tetap halal. Tapi dosa besar ribanya ya Ustaz Iya, itu ya. Oke. beda jalur ya, beda jalur itu. Iya ya, naudzubillah min dzalik. Oke. Nah, terus ini untuk kasus keharaman dalam cryptocurrency itu pembahasannya harus itu sendiri. Oke, izin bertanya Ustadz, belakangan ini sumbangan, ini dia bagus Ustadz. Ini Heeh. jadi edukasi, ini ada kasus yang lagi viral yaitu Agus yang disiram pakai air keras, kemudian masyarakat tuh donasi sampai 1,5 miliar ya Ustadz ya. Heeh. Lalu saya ngedengar sih kata Hotman Paris kalau uang donasi itu secara hukumnya kalau udah diserahkan kepada pihak yang emang berhak menerimanya yaitu si Agus ini ya dia bebas untuk ngapa-ngapain. Tapi kan secara moralnya orang-orang ketika ngasih itu kan untuk pengobatan matanya ya Ustadz ya yang buat Heeh. karena disiram oleh air keras tapi dia malah gunakan untuk yang lain-lain. Kalau secara Heeh. Islamnya gimana sih Ustadz? Pemberian kan yang saya tahu kalau orang ngasih itu ya udah ngasih bebas untuk apa tapi emang boleh Ustadz ngasih tapi dengan catatan ini harus buat ini gitu itu boleh nggak sih Ustadz? Kalau tidak dibatasi oleh pemberi, Hmm. maka hukumnya tidak dibatasi. Tapi kalau Oh. dibatasi, maka jadi terbatas. Nah, tergantung tuh Hmm. muqayyadah atau tidak. Iya, atau mutlak. Gitu. Kalau mutlak berarti boleh dipakai untuk apapun. Nah, tapi kalau Hmm. muqayyadah diikat dalam suatu tujuan tertentu, maka terbatas. Nah, itu berlaku di semua sektor tabaruat, di dana masjid pun seperti itu. Gitu. Kalau masyarakat sumbang ke masjid dan tidak ada pembatasan, maka masjid boleh menggunakan dana itu untuk apapun, untuk operasional, gaji marbot, untuk kajian, seperti itu. Nah, tapi kalau ada masyarakat membatasi bahwa saya sedekah untuk dibelikan AC masjid, nah itu kan berarti terikat, amanah yang terikat. Nah, maka tidak boleh digunakan untuk selain itu. Itu walaupun misalnya si Agus ini dikasih ada 10 orang ngasih uang ke Agus totalnya misalnya 1 miliar masing-masing 100 juta ngasih totalnya 1 miliar ke Agus dan mereka semua bilang ini uangnya buat pengobatan mata maka si Agus sebagai penerimanya
dia harus pakai buat pengobatan mata, betul ya Ustadz ya? Iya, kalau dibatasi seperti itu ya. Kalau misalnya ada sisa itu gimana Ustadz? Nah, tergantung pemberi amanah. Gitu Dia ya. boleh nggak gitu pakai uang tersebut gitu. Harus Oh minta gitu. dihalalkan dulu. Oh gitu ya. Oke oke baik baik. Jadi kalau secara hukum Islamnya berarti ya itu ya Ustadz, perbuatan Agus salah ya Ustadz ya. Kalau kayak gitu ya. Kan kita perlu validasi juga tuh mereka yang nyumbang awalnya memang niat untuk ngobatin apa memang nyumbang aja kan itu juga parameternya masih bias sih. Iya. Oh gitu ya ya ya. Siap siap. Nah kalau ini gini Ustadz, saya kalau beres ceramah kadang-kadang ada panitia yang ngasih kayak kayak uang terus ngomongnya ini buat jajan anak Ustadz. Saya ngerti sih kalau itu tuh ya itu mungkin bahasa bahasa basi ya Ustadz ya. Iya bahasa Secara basi. umrahnya masa sih ngasih anak saya sampai 1 juta gitu ya. Ustadznya gak dikasih apa-apa. Itu saya memahaminya harus letterlock Ustadz jadi buat anak saya semua atau itu maksudnya buat Enggak. saya bisa ya Ustadz? Kalau itu Bisa ya? dipahami secara uruf ya, secara Oh, gitu. kebiasaan. Kalau Oh, iya. apa namanya pemberian kepada ustadz biasanya kalau acaranya bukan acara komersial ya, Iya. acaranya misalnya di masjid atau di tempat-tempat yang bukan komersial, nah itu biasanya memang hibah. Nah, kalau hibah Iya. itu boleh buat apapun sebetulnya. Gitu ya. Siap, siap. Kalau ini Ustadz, emang akadnya komersial ya Ustadz ya? Hmm. Pemberian fee-nya pun di luar masjid, tapi kajiannya di masjid itu tetap nggak boleh ya Ustadz? Atau boleh Ustadz? Kajian di masjid komersial, gimana maksudnya? Jadi saya misalnya ada panitia yang emang ngelakuin kontrak fee kayak gitu sama saya gitu. Ustadz ceramah fee 500.000 gitu. Tapi saya ceramahnya berarti kan itu komersial ya Ustadz ya. Kalau misalnya ada jasa dan fee kesepakatan itu komersial betul ya Ustadz ya? Bukan dilihat dari situnya juga sih, dilihat Oh, eventnya. bukan. Kalau kita Oh, ceramah di masjid nggak boleh komersial. Masjid nggak boleh gitu. ada transaksi komersial. Maka kita Kalau nggak boleh mentarif untuk ceramah di masjid kayak gitu. mentarik untuk ceramah di kalau pihak sayanya Mm-mm. untuk misalnya kayak gini menetapkan fee misalnya 500.000 satu kali ceramah untuk Mm-mm. pemberian fee-nya sih di luar masjid Ustadz. Untuk pemberian fee-nya di luar masjid. Tapi saya ngajarnya di dalam masjid itu tetap nggak boleh ya Ustadz ya? Iya, tidak ada transaksi komersial di dalam masjid. Paling Hmm. menyiasatinya kalau memang itu acaranya ada kontrak fee, jangan di masjidnya, paling di aula, ya di bawah Oh atau di gitu. ya di sekitar masjid. Nggak Baik, boleh baik. ada kontrak apa namanya komersial di dalam masjid. Artinya pemberian training ya, training yang itu berbayar. Ada kontrak fee-nya berapa, itu nggak boleh. Tapi itu haramnya dari sisi di luar akad ya Ustaz. Artinya kalau akad tersebut tetap sah secara Islamnya atau emang batal juga Ustaz? Batal. Batal ya. Iya, Jadi batal. haram Nggak boleh Ustaz. ada transaksi dalam masjid, iya. Kan kita Gitu. ketika ceramah yang itu kontraknya komersial, berarti kan sedang memberikan jasa, sedang Iya ya. memfasilitasi jasa. Kalau kayak gitu Ustaz berarti para pembangun masjid itu apa para tukang bangun masjid berarti mereka ngelakuin haram juga dong Ustaz ya. Karena mereka kan ngebikin bangunan yang itu jadi masjid dan mereka pun dibayar gitu. Itu Ya gimana kan ya Ustaz? belum belum jadi kalau itu masjidnya. Iya, Iya belum ya paham, jadi. paham, paham. Alhamdulillah, makasih Ustadz ya. Ini Iya. bagus banget ini ilmu ini. Alhamdulillah, siap, Iya. siap, siap. Oke, baik. Untuk itu, oh ini dari Cardia. Kalau nggak salah kasusnya 1,5 miliar malah dipakai keluarganya. Iya. Sedangkan Mas Agusnya malah harus berobat sendiri dengan BPJS. Oh ya, ini jelas nggak boleh ya secara Islamnya ya Ustadz yang kasus Agus itu. Iya, itu zalim ya. Oke, Alhamdulillah. Teman-teman masih ada yang mau nanya nggak? Silakan. Mau nanya langsung secara lisan silakan biar ini biar bisa lebih jelas itu. Oke. Kalau belum ada, saya mau nambah lagi satu pertanyaan. Oke. Baik. Ada teman-teman? Oke, izin nambahin. Yang pertanyaan pertamaku tadi itu tujuannya audit lab ke. Bagaimana Ustadz? Yang tadi yang tentang audit laporan Laporan keuangan. keuangan kan? Heeh. Iya, laporan keuangan itu reguler ataukah untuk ini pengajuan kredit kan tahunan? Nggak ada masalah berarti. Oh gitu ya. Oke, oke. Siap-siap. Alhamdulillah. Sepertinya semuanya sudah terjawab. Saya cek lagi ya Ustadz ya. Judi. Oke. Insya Allah udah terjawab semua. Saya mungkin pingin nanya lebih lanjut tentang perkara
jual beli mudorobah. Nah, kalau misalnya, ini dia Ustaz. Saya waktu dulu belum paham cryptocurrency, saya kan nitipin uang apa mudorobah dengan kakak ipar saya ya Ustadz ya. Saya Mm-mm. ngasih itu dalam bentuk uang, anggaplah 150 juta. Ya, saya kasih 150 juta, itu akadnya tuh akad mudorobah. Jadi emang semua modal tuh dari saya. Jadi Oke. kakak saya tidak ngasih modal sama sekali. Nah, ketika di tengah-tengah mungkin ada kerugian, kakak ipar saya tuh inisiatif ngegantiin gitu Ustaz. Itu boleh nggak Ustaz? Ustaz? Nggak boleh. Nggak Nggak boleh boleh. ya, walaupun Iya, walaupun inisiatif ya Ustaz. nggak boleh. Iya. Adapun kalau musyarakah itu boleh ya Ustaz. Apanya? Jadi kalau kalau itu kan kasusnya kalau kakak ipar saya nggak ada modal sama sekali. Bagaimana kalau kasusnya saya 70%, kakak ipar Mm-mm. saya 30%, Mm-mm. plus kakak ipar saya pun sebagai pelaku bisnisnya. Jadi dia selain pelaku bisnis, dia pun naruh modal 30%. Nah, Oke. kemudian ketika ada loss, yang emang ya ada loss, dia sengaja nutupin loss pakai uang pribadi dia secara secara inisiatif gitu. Itu Mm-mm. nggak boleh juga, Ustaz. Nggak boleh ya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Mm. Wah, saya repot berapa ya? Kalau misalnya saya nggak, walaupun itu sama-sama Ridho nggak bisa ya Ustaz. Karena kan itu dia, saya nggak minta malah nggak boleh kan. Tapi dia yang ngelakuin secara pribadi, itu nanti gimana ya Ustaz? Di akhirnya biar jadi halal. Udah terjadi ya? Udah terjadi Ustaz. Angkanya ingat nggak berapa? Nanti saya tanya lagi, Iya. tapi Biasa harusnya memang kan ada di laporan keuangan ya. Harusnya ada di laporan gitu. keuangan. Iya. Iya ya. Jadi emang kalau mudoroba atau musyarakah, musyarakah namanya ya Ustaz ya kalau masing-masing punya modal. Iya, masyarakat. Ya. Itu pokoknya pelaku bisnis itu nggak boleh nutupin kerugian ya Ustaz. Rugi ya Iya, rugi nggak aja. boleh. Hmm. Oke, siap-siap. Baik-baik. Ini penting nih untuk saya sampaikan ke beliau. Hmm. Ini dia kasusnya tuh gini Ustaz. Saya ngasih ke kakak ipar saya tuh 150 juta, anggaplah ya biar nominalnya biar pas ya Ustaz. Hmm. 150 juta. Jadi memang ini mudorobah. Kakak ipar saya tidak punya modal sama sekali. Pokoknya saya kasih aja 150 juta. Lalu dia putar. Nah, cuman kan di cryptocurrency itu kan kalau apalagi kalau pakai Bitget itu kan nanti Hmm. kayaknya harus dikonversikan dulu ke apa namanya ke USDT ya, ke US dollar ya, Sat ya. Iya, iya. Kateter Setelah, ya? iya, setelah udah jadi US dollar, USDT, kemudian baru dibeliin aset-aset kripto. Nah, kalau misalnya saya pingin udahlah stop, sekarang stop titik. Nah, ketika ngembaliin lagi, itu gimana ya Ustaz? Ngembaliin apa adanya aja nggak apa-apa, pakai dalam bentuk asetnya, ataukah harus ngembaliin dalam bentuk uang 150 juta plus tambahan-tambahannya dalam bentuk yang lain? Itu gimana Ustaz? Atau bebas Keduanya saat boleh. Iya. Kalau Oh, di share sesuai kondisi real asetnya itu namanya tandit hakiki. Nah, hmm, kalau mau kalau mau dijadikan uang ya. Nah, itu namanya tandit hukmi seperti itu. Jadi keduanya boleh. boleh ya. Jadi Hmm. nggak usah terlalu pusingin tentang yang dulu modalnya di rupiah atau di dolar ya Ustaz ya? Nggak perlu. Iya, jadi Nggak. yang realnya ada apa aja nih? Uang berapa, dolar berapa, apa berapa, langsung aja di-share. Nah, itu Ah, lebih lebih mudah, ya lebih mudah. Hmm. baik. Kalau gini Ustadz, kasusnya itu nanti ketika saya mau haji, saya kan minta itu udah pingin stop gitu mudorobahnya. Cuman ternyata karena nanti dari Desember sampai Maret tuh kelihatannya akan bullish ya Ustadz ya. Jadi pihak kakak ipar saya ini tidak bisa langsung mengembalikan uangnya ke saya sekarang karena kalau dikembalikan takut rugi. Oke, akhirnya saya ya udahlah nggak usah dikembalikan dulu. Sedangkan saya pelunasan haji itu katanya mulai Desember harus bayar. Akhirnya saya minjem uang ke kakak ipar saya 150 juta misalnya. Hmm. Di ngembaliinnya harus 150 juta ya Ustaz, nggak bisa dengan aset kripto ya Ustaz ya? Nggak bisa. Nggak Iya, bisa ya? iya. Oke, oke. Iya, iya, ya, ngerti, ngerti, ngerti kalau kayak gitu. Ya soalnya agak bingung juga kemarin, aduh gimana ini pusing banget saya kalau udah angka, aduh saya lemot Ustaz, saya lemot. Ya, tapi yang penting simpelnya gitu ya Ustaz. Kalau minjem dalam bentuk uangnya uang rupiah ya harus rupiah lagi ya Ustaz ya. Iya. Hmm. Kalau dalam bentuk dolar kan nanti akan ada perbedaan nominal, jadi nggak boleh ya Ustaz ya. Pinjamnya dalam bentuk apa? Dolar.
minjemnya dalam bentuk rupiah 150 juta. Ngembaliinnya dengan dolar ya Ustaz? Kembaliinnya dengan dolar. Iya. Nilai, bisa nggak? Kalau nilainya lebih, Nggak boleh ya Ustaz? dan kita ridho, nggak ada masalah. Kalau akad sosial ya, kalau akad sosial. Iya. Akad sosial justru hukumnya mustahab kita melebihkan. Iya. Tapi kalau disepakati dari awal kan nggak boleh. Iya, kalau sepakati dari awal nggak boleh. Iya. Paling solusinya saya minjem 150 juta, terus habis itu saya kembalikan dengan biar dia nggak pusing konversi lagi, saya kembalikan dengan USDT yang besarnya itu di bawah 150 juta. Jadi nggak riba kan kalau kurang ya Ustaz. Cuman sayanya jadi untung ya Ustaz. Ngembalinya lebih sedikit. Iya. Kayak gitu. Baik deh, alhamdulillah itu aja deh Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ininya. Ustaz, satu pertanyaan lagi boleh Ustaz? Boleh. Iya, padahal. Ya. Ketika memberi sumbangan untuk sesuatu, ternyata yang diberi sumbangan tidak amanah, apakah yang memberi sumbangan boleh minta balik lagi uang sumbangan itu? Nah, itu dia Ustaz. Yang tadi ya. Nah, tadi makanya nyumbang itu kan akad amanah ya. Akad amanah. Peruntukannya untuk apa? Kalau memang tidak dibatasi, maka boleh dia pakai untuk apapun gitu. Nah, ada teman sakit nih, kita nyumbang buat dia, terserah. Kita nggak batasi apakah buat berobat atau buat apapun. Ternyata pas kita nyumbang, dia dapat banyak, yang lain juga banyak yang nyumbang, dia sehat. Nggak jadi berobat, ya boleh dia pakai untuk selain itu. Seperti itu. Tapi kalau nyumbangnya dibatasi, saya nyumbang untuk biaya operasi kamu aja ya, kayak gitu. Nggak bisa biaya-biaya yang lainnya ya. Nah, maka itu baru terikat. Seperti itu. Kalau itu harus dibalikin ya Ustaz ya, kalau dianya nggak ridho ya Ustaz ya. Iya, gitu. Pihak dia balik lagi Ustaz. Pemberinya berhak, pihak yang ngasih donasinya berhak untuk minta balikin lagi Ustaz. Bisa, iya bisa. Itu karena di luar ketentuan, Gak hadis yang itu ya Ustaz, makan muntah sendiri ya Ustaz ya. Enggak kan, karena di luar peruntukan. Iya, baik. Sama kayak gini, ada masyarakat nyumbang ke masjid. Masyarakat nyumbang buat dibelikan AC. Ternyata sama masjid dipakai buat makan-makan panitia acara. Nah, ini kan di luar peruntukan gitu. Iya, nggak boleh kayak gitu. Nanti amanahnya tidak tersampaikan. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih. Aduh, kami banyak banget selamat ini Ustaz ya, dari kesalahan pemahaman ya, dengan izin Allah. Kemudian bantuan dari Ustaz, ilmu yang Ustaz sampaikan. Semoga Allah berkahi Ustaz selalu. Kita semua juga, kita sama-sama tutup ya Ustaz, insya Allah. Iya, baik. Ya, saya undur diri ya teman-teman semua. Nanti insya Allah saya kirim, kalau udah dikirim email dari pihak Zoom, langsung saya share ke Ustaz Abu Teker. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, makasih ya. Dadah.